بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdal ayyami syuhuri wal a'wam wa fadala bitamami falil a'mala fihi alal a'mali bi ghairi min sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumi yusaqu bil mu'minuna ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annal jannata 'iddat liman ittaqullaha fahiya masira maswah. Wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa la tattabi'u ahwa'akum wasyayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala an-nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya khatib yang doib ini ingin selalu mengajak kepada seluruh para jamaah agar selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita sama-sama akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling batas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini melainkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia Allah ciptakan istimewa. Ada dua perangkat yang Allah ciptakan di dalam diri manusia. Satu perangkat yang keras yaitu jasad. Yang kedua perangkat yang kedua yang lunak yaitu hati dan akal. Hati ini adalah sebuah sentral buat memotivasi jasad kita. Baik dan buruknya jasad tergantung hati. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Yang segumpal daging itu bisa memotivasi kebaikan dan keburukan jasad kita. Sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging.
Iza soluhat soluhal jasadu kulluh. Ketika kita berbuat baik, maka baik pula jasad. Apabila kita berbuat buruk, maka buruk juga jasad kita. Hadirin wal hadir jamaah rahimakumullah. Hati ini perlu kita jaga dan pelihara. Hati ini jangan sampai rusak. Karena sentral seluruh amal ibadah kita tergantung dalam hati kita. Innamal a'malu binniyah. Tergantung niat dalam hati. Kita ibadah kepada Allah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sedekah, kita berbuat sedekah, itu tergantung kembali kepada niat kita. Walau kata mereka kita disebut riya, tapi dalam hati kita bukan tujuan itu, hati kita ikhlas, akan jadi pahala amal ibadah kita. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri berpesan, memberikan nasihat kepada kita yang ditukil dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau memberikan peringatan kepada kita bahwa inna fil jasad inna fasadal qalbi inna fasadal qulubi an sitati asya. Sesungguhnya rusaknya hati kita itu dari 6 perkara. Penyebab daripada rusaknya hati 6 perkara. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, yuznibuna bi raja'it taubah. Kita berbuat dosa kepada Allah dengan harapan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu kepedean, terlalu pede kita berbuat maksiat kepada Allah dengan harapan nanti diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yata'allamunal ilma wa la ya'malun. Dia belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, wa ija amilu la yakhlisu. Dia beramal tapi tidak ikhlas. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah la yashkurun. Dia memakan rezeki dari Allah tidak bersyukur. Yang kelima, ma yarduna bi kismatillah, tidak ridho kepada pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yang keenam, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Ketika kita menguburkan orang yang meninggal tidak menjadi sebuah contoh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pituah daripada Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kita. Yang pertama, penyebab rusaknya hati adalah ketika kita berbuat dosa dengan harapan Allah akan mengabulkan, Allah akan menerima taubat kita. Kita terlalu percaya diri bahwa yang namanya taubat tidak harus dinanti-nanti. Taubat tidak harus dinanti-nanti karena yang namanya mati datangnya secara tiba-tiba. Siapa yang tahu datangnya meninggal? Siapa yang tahu datangnya ajal? Maka penyebab daripada rusaknya hati menanti-nanti taubat, merasa pede bahwa dosa-dosa kita di akhir nanti akan diampuni, di akhir nanti akan bertobat kepada Allah sehingga Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Betul, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Maha Pengampun, tapi kita berupaya saat ini jangan menunggu nanti untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tidak ada yang tahu, siapapun datang tiba-tiba. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, penyebab rusaknya hati, wa yata'allamunal ilma wa ya'malun wa la ya'lamun. Penyebab rusaknya hati yang kedua, kita mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak sesuai dengan hadis baginda Rasul, balighu ani walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun 1 ayat, walaupun 1 kalimat, walaupun 1 huruf. Dia menyembunyikan ilmunya, tidak diamalkan ilmunya. Setelah belajar, setelah dia
mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi tidak diamalkan ilmunya, ini merupakan penyebab daripada rusaknya hati kita. Maka mudah-mudahan setelah kita belajar dari para asatidz, para masyayikh kita yang sudah dikaji oleh para guru-guru kita, yang disampaikan kepada kita, amal-amal, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga hati kita selalu terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa ija amilu la yakhlisu, beramal tapi tidak ikhlas. Ini penyebab rusaknya hati. Siti Rabi'atul Adawiyah ditanya, wahai Siti Rabi'atul Adawiyah, bagaimana definisi ikhlas? Definisi ikhlas itu ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa senang, merasa bahagia. Ikhlas menerima daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikhlas. Ikhlas juga bisa diartikan ketika kita memberi, orang lain tidak ada yang tahu. Bahkan ketika kita bersedekah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dipandang oleh seseorang, tidak ingin dipandang oleh banyaknya manusia yang di sekeliling kita. Kita benar-benar sentralkan hati kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Kemudian wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Penyebab rusaknya hati yang berikutnya adalah kita memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita hari ini dalam keadaan defisit, dalam keadaan kekurangan ekonomi, masih mampu bersyukur, berarti hati kita masih baik-baik saja. Tapi di saat kita kekurangan rezeki yang hari ini, saat ini kita belum menemukan makan untuk pagi hari ini, kita banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Hal yang kecil juga tidak bersyukur, berarti hal yang besar tidak akan bersyukur. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, apalagi kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Bersyukur kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yaskurin nas wal malam yaskurin nas la yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, penyebab rusaknya hati, ma yarudhu bi kismatillah, tidak ridho atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho apa yang terjadi hari ini, yang menimpa di keluarga kita, yang menimpa di sekeliling kita. Kita harus ridho karena ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuznya bahwa kita hari ini akan seperti ini. Maka jangan risau, jangan galau ketika saat ini kita serba kekurangan. Serahkan semuanya, serahkan diri kita kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha segala-galanya. Kemudian yang terakhir, penyebab daripada rusaknya hati, wa yudfinuna mautahum wala ya'tabirun. Ketika kita menguburkan saudara-saudara kita, ketika kita memakamkan orang yang meninggal, wala ya'tabirun, tapi tidak diambil contoh, tidak diambil hikmah. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Orang yang meninggal tidak dijadikan pelajaran buat kita. Kita berleha-leha, ada tetangga kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, bahkan orang tua kita yang meninggal, tidak menjadi pas untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda hati kita rusak. Kebanyakan manusia zaman sekarang, ketika orang diuji, ketika ada orang yang wafat, dia tertawa-tawa, dia banyak main handphone, bahkan dibikin status. Bukan menambah peringatan, bukan menambah pelajaran, tapi menambah kemurkaan kepada Allah, menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang kena musibah, itu semua ada hikmahnya. Kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, supaya kita lebih dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrul maut, mengingat kepada maut, ternyata adalah sebuah atau
titik yang paling mendasar untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati biar tidak rusak ketika ada yang meninggal, ketika ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tambah ibadah, sama tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 6 perkara ini yang merusak hati kita tidak ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita selalu banyak tobat, setiap hari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya ilmu, beramal, lebih banyak amal, banyak ilmu, banyak pelajaran diamalkan oleh kita. Kemudian kita beramal ikhlas kepada Allah, dan kemudian kita ridho atas sebagian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak bersyukur. Dan terakhir, ketika ada yang meninggal, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bahwa kita pun akan seperti itu. Inilah pesan daripada Imam Hasan Al-Basri yang ditukil dalam kitab Nasailul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan menjadi motivasi, semangat untuk beribadah dan istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir, hanya dengan ingat kepada Allah, hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadi motivasi khusus bagi khatib pribadi, umumnya buat para jamaah, agar selalu senantiasa istiqomah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ati aksara min antusa. Fas'alullah ta'ala bi ghayati tawaddu'i wa tadallul hidayati wal afiyati wa husnil uqba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wa dzkuru ni'amahu washkuruha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul minal muslimin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin wa ahlik min hilaki salahul muslimin waj'alna min salahil muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min falyutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu